Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, SSI dari SMP IT Insan Taqwa Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 dari LPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa tahun 2023. Pada kegiatan hari ini saya akan menampilkan rencana aksi yang pertama saya tentang listrik statis dengan muatan listrik dan hukum kolom dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini diberikan nikmat kesehatan, sehat jasmani rohani, sehingga bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita pagi hari ini. Anak-anak sekalian, baik anak-anak, sebelum kita melanjut ke proses pembelajaran, ini akan Bapak bagikan link presensi. Bapak akan share screen, silakan diisi presensi kehadirannya sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran yang selanjutnya. Silakan diisikan nama kelas, di submit supaya nanti proses kehadiran kalian terekam di kamera. Setelah ini baru kita akan melanjutkan kepada proses pembelajaran. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian melihat petir? Pernah. Belum pernah kan? Kita di sini akan membahas kenapa sih petir itu terjadi, apa sih sebenarnya yang bisa mengakibatkan terjadinya petir. Nah, screen dulu kita perhatikan. Di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara. Maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Nah, pada pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, kita memiliki tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran diantaranya beberapa hal. Kita ingin mengetahui tentang muatan-muatan listrik. Ya, muatan listrik ini kan ada positif, Negatif. Bapak akan membagi kelompok ya, kelompok materi nanti untuk bahan diskusi kita semua. Kan Bapak bagi kelompok dulu. Yang pertama, kelompok 1 ini nanti Hanif ya. Oke. Kemudian Rian. Silakan. Kemudian Febrian Satoto. Ini kelompok 1 ya. Diingat-ingat kelompoknya, nama teman-temannya. Nah, sudah kelompok kedua, Ananda Ronald, silakan angkat tangan. Kita. Kelompok 2 selanjutnya Ayu Tia. Kemudian kelompok selanjutnya Luna. Ada yang belum terbagi kelompoknya? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. LKPD ya yang sudah Bapak bagikan ke kalian. Nah, silakan sesuai kelompoknya itu kita berdiskusi. Nah, di LKPD, nah berarti kan di LKPD ada
pertanyaan ya di seputar sekolah kita di SMP ITIN Santa Kuala Lampung ini kan terdapat pohon kelapa ya ataupun pohon yang tinggi-tinggi ya. Ada juga pohon yang rendah ataupun pendek. Cari literatur-literatur ya untuk memberikan suatu jawaban, boleh buku dari buku bacaan, buku perpus atau studi literatur dengan cara googling atau browsing. Terlihat? Lihat. Oke, terlihat. Baik ya, kita coba mulai permainan ini. Ini linknya sudah Bapak bagikan ke grup ya. Silakan nanti juga untuk mencoba-coba. Nah, kita coba ini balon muatan positif dan negatif. Share ke kain. Apa yang terjadi? Negatifnya berpindah ke Diambil balon. Beberapa siswa, jadi silakan nanti mengemukakan, sampaikan hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan melalui PHET. Ya, Bapak minta kepada Julian dan muatan negatif ketika menyatu akan menempel. Sedangkan ketika muatannya sama, misalkan positif dan positif akan tolak menolak. Oke, itu pendapatnya dari Julian. Selanjutnya, oke, terima kasih. Retno sekarang, Retno. Yuk, Retno. Yuk, semuanya memberikan pendapat. Yuk, Retno. Silakan, Nom. Terkait gambar yang tadi. Menurut saya, jika balon ditempelkan ke baju dan akan bermuatan negatif, akan jika ditempelkan ke tembok akan saling tolak menolak. Oke. Erika. Yuk, Erika, Yuwanita Putri, silakan memberikan pendapatnya. Menurut saya, kalau secara muatan itu dia akan tarik menarik. Jika kalau muatan positif itu akan menolak menolak. Oke, tolak menolak. Ronald, sekarang Ronald, Ananda Ronald. Menurut saya, silakan bicara. menurut saya, balon yang bermuatan negatif apabila didekatkan dengan baju yang bermuatan positif akan terjadi tarik menarik antara baju dan balon. Dan apabila balon yang bermuatan negatif bertemu dengan dinding yang bermuatan negatif akan terjadi tolak menolak antara balon dan dinding. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Jawabannya betul semua ya, anak-anak. Setelah kita mendengarkan jawaban dari kalian semua dan kemudian kita memperhatikan dari video ataupun tayangan yang sudah Bapak tayangkan tadi, perhatikan anak-anak. Jadi setiap benda di lingkungan kita itu tadi kita belajar atom. Ya, atom itu adalah unsur terkecil penyusun dari zat ya atau suatu materi. Bapak berikan waktu ya nak ya, Bapak berikan waktu di situ nanti mempresentasikan masing-masing kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Itu kan sudah ada LKPD yang Bapak bagikan, silahkan didiskusikan. Kemudian nanti masing-masing kelompok perwakilan silahkan mempresentasikan ya hasil dari diskusi antar masing-masing kelompok ya. Bapak berikan waktu 5 menit ya dari sekarang untuk kemudian berdiskusi. Hanif, Arjuna, Julian, Febri, apakah pekerjaan diskusinya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, dilengkapi dulu. Nanti bersiap-siap untuk kita presentasi. Rona, Kalista, Ayu, Luna, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita mulai presentasi. Silakan. Ya. Muka gantengnya, muka cantiknya dimunculkan ke kamera. Oke. Baik. Kelompok 1 ya. Kita mempresentasikan terkait
dua hal ya tadi yang sudah kita bagi terkait masalah petir ya. Kenapa terjadinya petir itu kemudian menyambar pohon yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Kemudian yang kedua nanti langsung bersambung terkait dengan eh, muatan listrik yang terjadi pada kain wol tadi ya. Kain wol yang tadi silakan dipresentasikan. Kelompok satu sudah siap? Kelompok satu sudah siap? Siapa? Kelompok dua? Kelompok tiga? Siapa? Kelompok empat? Siapa? Oke. Kita mulai dari kelompok tiga. Ya, siapa yang ingin present? Siapa yang akan presentasi? Siapa? Mana Retno? Ya, silakan Retno mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tiga. Boleh dibacakan hasil diskusinya di LKPD yang sudah dibagikan? Di seputar SMP Negeri 1 Lampung yang merupakan terdapat dua jenis pohon yang tumbuh subur, yaitu pohon kelapa yang tinggi dan pohon mangga yang lebih pendek. Tapi seringkali kita melihat petir menyambar pohon kelapa daripada pohon mangga. Mengapa hal ini terjadi? Petir yang mengandung muatan listrik gratis membuat petir akan lebih mudah terkumpul pada permukaan berbentuk kuncing atau tajam, seperti daun kelapa sehingga petir lebih mudah menyambar pohon kelapa daripada pohon mangga. Dan tempat tertinggi itulah jarak terdekat dengan sumber petir. Oke, itu jawaban pertama. Jawaban pertama, Pak. Yang kedua, Balon bermuatan negatif yang didekatkan ke baju akan menyebabkan muatan-muatan dalam baju memisahkan diri. Muatan positif baju bergerak ke arah balon yang bermuatan negatif, sedangkan muatan negatif baju akan bergerak menjauhi balon. Terima kasih. baik, terima kasih ya atas jawabannya Mbak Retno dalam mewakili kelompok tiga. Terima kasih. Selanjutnya kelompok satu, siapa yang akan mewakili? Saya, Pak. Arjuna? Baik. Baik, silakan Mas Arjuna bisa ini mempresentkan. Jawaban dari satu itu dari penjelasan ilmiahnya itu adalah beberapa faktor ilmiah yang menjelaskan mengapa pohon kelapa yang lebih tinggi lebih sering tersambar petir dibandingkan dengan pohon mangga yang lebih pendek, yang terpengaruh oleh ketinggian, kandungan air, posisi dan lingkungan, dan struktur akar. Nah, untuk jawaban yang kedua, ketika balon ke baju terjadi proses yang disebut riboelektrifikasi. Ini adalah proses di mana elektron dipindahkan dari satu benda ke benda lain melalui gesekan. Jika balon itu tergantung dari materialnya, misalnya latex lebih cenderung mengambil elektron daripada baju. Maka ketika menggesekkan ke baju, elektron-elektron akan pindah dari baju ke balon. Sudah cukup, Pak. Baik, ya. Makasih untuk kelompok satu atas jawabannya. Kita lanjut ke kelompok 4. Ini ada Eka, Nikesha, Melati. Siapa yang akan mempresentasikan? Eka ya. Saya, Pak. Pastikan suaranya yang jelas, nak. Jawabannya, petir lebih mudah menyebar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang lebih pendek karena petir cenderung menyebar benda-benda yang tinggi. Karena pohon kelapa memiliki daun yang panjang, karena muatan listrik statis cenderung berkumpul lebih banyak pada ujung yang tajam. Oke. Jawaban yang pertama tentang muatan listrik. Yang kedua, membuktikan adanya gaya tarik-menarik antara energi positif dan energi negatif pada balon dan kaos. Baik ya. Terima kasih. Ini semua kelompok sudah memaparkan hasilnya.
Tadi ada yang menyampaikan terkait kenapa batang pohon kelapa yang lebih tinggi itu mudah tersambar petir dibandingkan dengan pohon mangga ya. Jadi yang disampaikan karena pohon kelapa ini lebih tinggi ya, jadi jangkauan dari petir juga akan semakin lebih cepat mengenai. Kemudian yang kedua, perbedaan dari daun ya. Baik, anak-anak, Bapak akan melakukan evaluasi sedikit ya. Silahkan nanti buka aplikasi Quizizz, aplikasi Class Point. Silahkan di kalian sudah buka Class Point? Oke, Class Point sudah buka di Chrome, di Google Chrome. Class Point. Kemudian masukkan kode itu, nak. 15140. Jawaban C, ini Evisena, Kalista, Hanif, Ayutia, Febriansa, Adinda, Melati, Eka Ayunda, Raisya Afani, dan Nanda. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Bapak ingin melakukan evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Ini ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Ini akan Bapak kirimkan linknya di grup ya, di link grup. Silakan kita mulai silakan untuk mengisi jawaban yang ada di ini. Bapak berikan waktu 15 menit ya, 15 menit untuk kalian mengisi evaluasi penilaian ini. Boleh silakan buka di Google Chrome-nya Quizizz. Kan kodenya lihat di itu di share screen. Di share screen sudah Bapak share screen kodenya 13 34 50. Kita mulai ya. Hanif juga sudah, silakan. Ya, silakan diisi ya. Oke, nanti akan ketahuan betulnya atau berapa di sini. Baik ya. Selesai. Lihat di layar monitor. Ya, di layar. Oke. Yang pertama ya Retno, selamat. Kemudian yang kedua Erika Putri, yang ketiga Raisya Afani. Ya, oke, terima kasih. Kalian sudah melaksanakan ataupun melakukan evaluasi di situ. Bapak ingin mendengarkan beberapa kesimpulan dari anak-anak sekalian ya. Beberapa siswa menyimpulkan. Kita mulai dulu dari Febri. Apa yang sudah Febri dapatkan pada hari ini? Pembelajaran apa saja yang sudah didapatkan? Materi baru apa saja yang sudah didapatkan? Silakan Febri. Kesimpulannya bahwa kedua benda yang awalnya memiliki muatan listrik statis berubah menjadi muatan listrik negatif dan positif karena adanya gaya gesekan sehingga membuatnya jadi tarik menarik. Terima kasih. Lanjutnya, Raisya, silakan memberikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Kesimpulannya, hukum kolom itu dipengaruhi oleh jarak dan hukum kolom berlaku bagi semua muatan. Cukup. Oke. Selanjutnya, Julian, boleh memberikan. Oke, jadi kesimpulan saya adalah hukum Coulomb adalah ketika dua benda didekatkan maka besarannya akan naik. Jika kedua benda dijauhkan maka besarannya juga akan kurang. Listrik statis adalah benda dari benda yang diam, sedangkan dinamis adalah dari benda yang bergerak. Sekian, terima kasih. Oke, ya, makasih. Kemudian, baik anak-anak sekalian, ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi, Bapak ingin memberikan penguatan ke kita semua. Hari ini kita mempelajari tentang hukum Coulomb yang
ada erat kaitannya dengan listrik statis maupun muatan listrik. Jika muatan positif, maka arah garis gayanya akan menuju keluar. Jika negatif, maka arah garis gayanya akan menuju ke dalam. Maka muatan positif dan muatan negatif jika didekatkan akan tarik-menarik. Begitu halnya positif dan positif juga akan mengalami gaya tolak menolak. Negatif dengan negatif juga akan mengalami gaya tolak menolak. Ya, jadi inilah beberapa kesimpulan terkait dengan hukum kolom yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait medan listrik ya. Jadi setelah kita memahami tentang listrik statis, muatan listrik, kemudian hukum kolom, nah kita akan beranjak nanti di pertemuan selanjutnya terkait dengan medan listrik. Jadi Bapak berpesan kepada kita semua untuk terus belajar, dipahami, boleh untuk melakukan searching ya. Belajar ini kan tidak hanya dengan guru, tapi belajar juga bisa dengan kalian membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, bisa juga kalian searching di internet ya, itu bisa untuk menambah referensi ataupun pendalaman materi untuk supaya kita lebih paham dan lebih memahami materi-materi dalam dunia sains. Baik, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang didiskusikan kembali? Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, silahkan monggo. Sebelum kita tutup, Nana sekalian boleh untuk mengajukan pertanyaan jika ada beberapa yang ingin disampaikan kepada Bapak. Apakah sudah paham semua? Paham. Baik ya, alhamdulillah kalau sudah paham, berarti minggu depan kita bisa melanjutkan materi dengan tenang. Kenapa? Kalau ada materi yang tertinggal atau ada yang belum paham ketika ingin melanjutkan juga nanti akan kesulitan kitanya untuk memahamkan materi. Yang jelas anak-anak, dalam listrik statis, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita harus memahami kenapa kita penting untuk belajar terkait listrik statis, ya manfaatnya untuk apa saja, ya kita penting ya untuk memahami itu semua. Listrik statis. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan kita semua. Ya, perbanyak makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih di masa kemarau seperti ini. Jangan sampai tubuh kita dehidrasi. Nanti ketika kita sakit, maka kita akan sangat susah untuk mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa. Mungkin ini yang bisa Bapak berikan. Bapak minta maaf jika ada salah kata, baik ucapan maupun lisan, yang sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita untuk lebih memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari secara bersama-sama. Dan Allah selalu menjaga kita dalam keistiqomahan kita untuk selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama belajar seperti ini. Terima kasih. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.